Orang pada sibuk mengatakan wingi niku wonten gempa. Oh, ini lempeng bagian ini yang gerak pecah sehingga terjadi gempa. Oh, lempeng ini bergeser, ono tsunami. Itu orang pada sibuk lempeng bergeser. Quran itu harus ngomong surat napa niku kula lali. Gusti Allah mengatakan, apakah kamu mengira bahwa gunung-gunung Allah itu diam? Ini Quran loh nggih. Tidak, tetapi gunung-gunung itu sesungguhnya mereka itu berjalan. Allah yang mengatakan gunung itu melaku, buat meneng gunung itu. Tetapi ilmuwan geolog sekarang mengatakan lempeng bumi bergeser. Allah sudah sekian ribu tahun lalu melalui Rasulullah mengatakan bahwa gunung niku mboten meneng. Gunung ku melaku. Dan nanti dari Allah di Quran lempeng gunung itu bagian bawah itu akan ketemu plek gitu. Melaku maneh ketemu plek, itu Quran. Gunung itu tidak diam tapi berjalan. Nah, kalau orang mau belajar Quran sudah ketemu itu. Ono alam koyok ini kejadian ini, tidak mungkin ini bergerak sendiri, pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang ngatur. Siapa yang ngatur ini? Pasti yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu pasti esa. Gak mungkin maha kuasa itu gak esa. Nek sing maha kuasa itu lebih teko satu, pasti eker-ekeran. Gini mboten. Nek sing maha kuasa itu lebih teko satu eker-ekeran mboten. Pasti eker-ekeran. Logikanya kan ngoten. Maha kuasa itu harus satu, gak mungkin gak satu. Gak mungkin gak esa. Nah, akhirnya ketemu Allah, mikir alam ketemu akidah. Yang kedua, kata ulama, mengantarkan ketujuan itu dengan cara memikirkan dirinya sendiri. Delok awakmu dhewe. Kita bisa melihat dhisik awake dhewe jero wetenge ibu niku ndase nang ndukur sikile nang ngisor. Tapi begitu mau lahir muter. Ngoten jarine Gusti Allah di Quran itu. Lalu aku putar kalian sehingga kepalamu di bawah dan siap untuk keluar. Sopo sing muter ngoten lho. Gitu? Ini diangen-angen, oh, berarti ada zat yang menggerakkan itu. Ada zat yang menggerakkan itu. Semikir kuku mawon, kuku niki lho nyuwun sewu ini sampean gelem coba uji coba. Deloken kira-kira beseten isore kuku niki ana dawane sak pira kuku niki. Mesti lak mandeg tok kene tok sih. Tetapi kok kecilik sampai mati gak entek kuku niki. Metu modot ae kuku niki. Ndok endi simpenane kuku? Iki berarti ana sing ngatur. Lho, gelem mikir awake dhewe ketemu oh iki berarti ana sing ngatur. Ketemu Allah. Ngoten maksudnya. Mikir awake dhewe. Yang ketiga kata ulama, cara Allah mengantarkan kita pada tujuan itu adalah dengan cara Allah memberikan janji dan ancaman. Gusti Allah ngekei janji swarga, yo ngancam neraka. Ngekei janji bahagia, yo ngancam azab. Supaya apa? Supaya kita ketemu tujuan. Bahwasanya hidup kita itu tidak bisa bebas sak bebas-bebasnya karepe dewi. Kalau kita begini akan ada reward dari Allah. Kalau kita begini akan ada punishment dari Allah. Ini mengantarkan tujuan bahwa kita harus begitu. Harus begitu. Oke. Quran ini istimewa para jamaah, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Tenggene Quran Allah mengatakan ketika menurunkan Quran itu pakai kata-kata nazala. Alif lam mim nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima saat tulisan itu. Itu Quran, nazzala. Tetapi ketika ngomong Taurat Injil, wa anzalat Taurata wal Injil pakai kata anzala. Nazzala untuk Quran dan anzala untuk kitab selain Quran. Benjing niku PR Ustaz Fitra nerang sampean perkara nahwu nggih. Napa bedane nazzala ambek anzala ketika dihadapkan pada nuzul Quran. Ringkas nazala itu maknane secara berangsur-angsur, corongane ngono tidak gak berkala. Nazala itu. Tetapi anzala
itu dadi siji, plek langsung utuh. Taurat, Injil, Zabur itu langsung dadi siji mudune. Tetapi Quran nazala kata Allah berangsur-angsur. Enten pertanyaan malih. Ustaz, nuzul Quran itu terus tanggal 17 Ramadan. Terus teng ngene Quran Gusti Allah dawuh saat nuzul Quran itu Lailatul Qadar. Tetapi sakniki kok wong niku padha pados Lailatul Qadar niku rata-rata malam likuran, gini mboten? Niku lah kayak wong berpikir rada kritis. Nuzul Quran niku 17 Ramadan. Jarene surat Al-Qadar pas nuzul Quran niku pas Lailatul Qadar. Lah ngoten nggih. Tetapi kok sakniki kathah wong niku sing tolek Lailatul Qadar iku pas malam likuran. Paham mboten kalau ngomong iki? Lah ngoten nggih. Niki sing bener niku Lailatul Qadar iku 17 Ramadan menapa malam selikur, malam 23 sak teruse niku. Pun. Ngenten para jamaah. Pendapat tentang turunnya Quran 17 Ramadan itu tidak satu-satunya pendapat. Tidak satu-satunya pendapat. Ada yang mengatakan malam 23, malam 27, malam 29 dan sebagainya. Tetapi qaul yang masyhur mengatakan bahwasanya turunnya Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit perbatasan ambek dunya. Antara alam malakut ambek alam dunia, langit perbatasan jenenge Baitul Izzah namanya. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu turun brek dadi siji, langsung 30 juz itu pada malam Lailatul Qadar. Pendapat yang masyhur mengatakan 17 Ramadan. Oke. Ya hanya saat itu. Tetapi kemudian Quran turun ke dunia itu berangsur-angsur, nazala tadi itu sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Oke, sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Itu sudah tidak 17 Ramadan. Banyak kejadian sesuai dengan turunnya ayat. Sing jelas Quran itu mufakat ulama mengatakan yang turun pertama adalah Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Hanya 1 sampai 5. Nah, pertanyaan nopo kok mboten Fatihah? Wong Fatihah niku tekek ngarep dhewe. Kok Al-Alaq? Fatihah itu adalah surat yang turun pertama kali komplit. Fatihah kabeh pinten? Jumlahnya pinten? 7. Nggih, As-Sab'ul Masani, 7 ayat. Quran 30 juz niku sing turun komplit lengkap pertama kali adalah Fatihah. Yang lain itu mudun tapi gak ngomong Al-Alaq mek 5 ayat. Padahal jumlahnya 19. Ini harus kita belajar, kersane keyakinan kita pada Quran itu semakin menguat, semakin cinta kita pada Quran itu. Yang terakhir saya kembali pada 3 hal tadi. Quran sebagai bukti, sebagai burhan. Quran sebagai bukti niku maksudnya sekaligus menjadi mukjizatnya Rasulullah. Untuk pertanyaan tenggulang enten. Kalau Rasulullah itu dianggap sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Rasul, kok saya melihat mukjizatnya Rasulullah itu tidak lebih hebat dari mukjizat nabi-nabi yang lain, nggih Ustaz? Saya melihat Nabiullah Ibrahim, begitu dahsyatnya, diobong gak mempan. Nabiullah Musa, tongkate diuncalno dadi ula. Laut ditutuk belah. Kan ngoten. Nabiullah Isa, orang matanya buta diusap mawon melek, wong mati diusap mawon urip. Nabi Isa wong mati lho urip. Orang sakit kulit, sakit kusta, sakit napa niku diusap mawon waras. Wah hebate monggo. Lho Kanjeng Nabi kok mung Quran mawon, Ustaz. Kok mau rupa, loh orang tuh melihat kok mau rupa kertas, Lunda, ngenten. Ini logika mantek ya, logika beragama.
jenengan keluar aja untuk berpikir lebih logis dalam beragama. Allah itu sudah mempersiapkan. Andaikan mukjizat Kanjeng Nabi terakhir itu dibuat kayak mukjizat nabi-nabi sadurunge, awak dhewe sing zaman urip sakwise nabi gak bakal ro apa-apa sampeyan tak kandhani. Nuwun sewu. Nabi Musa hebatnya ngono, Nabi Isa hebatnya ngono, itu bisa dibuktikan, bisa disaksikan oleh umatnya yang hidup saat itu. Nggih napa mboten? Sing iso ndelok hebatnya Nabi Isa iku sapa? Ya sing urip waktu iku. Andai kan tidak ada Quran, kita tahu tidak kalau Nabi Isa hebat? Tidak tahu. Tahu tidak Nabi Musa hebat? Tidak tahu. Gitu apa? Tidak akan tahu. Sing tongkat hebat, iku ya sing melek waktu iku ndelok tongkat dadi ula. Artinya apa? Mukjizat nabi-nabi, rasul-rasul selain Rasulullah itu temporer. Hanya berlaku saat itu saja. Tidak seperti mukjizatnya Rasulullah berlaku sampai akhir zaman. Kita bisa melihat semua kejadian cerita itu karena ada Quran. Dan hebatnya Quran itu otentik sampai kapanpun tidak bisa diotak-atik oleh siapapun. Jenengan akan baru bisa membuktikan yakin nih Quran gak iso diotak-atik ini sampean ngaji, temenan. Nek sampean nih ceritane ngeten tok mboten paham. Tapi sampean ngaji nahwu, ngaji sorof, sampean paham. Gak mungkin wong iso otak-atik Quran. Quran itu lebih hebat kok rumus matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Jarine wong 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sudah rumus pasti nggih. Tapi lebih pasti rumusnya Quran. Lebih pasti rumusnya Quran, tidak mungkin iso diotak-atik Quran. Pasti ketemu. Wong nggak mungkin paham nih mboten ngaji nahwu, mboten ngaji sarf mboten paham. Terus Quran niku serasi para jamaah. Sampeyan tingali mangke, sampeyan buktekno omongan kula. Kata panas gitu aja, sampeyan golek kata panas di Quran. Harir. Panas. Nanti lawan katanya panas itu apa? Dingin. Panas itu kabeh ono papat di Quran. Panas ono papat mean. Dingin pasti papat. Pasti papat. Malam lawan katanya apa? Siang. Pasti jumlahnya padha. Sampeyan buktekno. Katokan tangan mbak aku. Quran itu serasi. Ngomong langit pasti lawan katanya bumi. Pasti sama jumlahnya. Ketika Allah menyebut tahun, ada kata yang sanah. Kata-kata tahun itu jumlahnya berapa? 365. Pas kan jumlahnya. Ketika Allah menyebut bulan, qamar, Allah ada 12 kata tentang bulan. Nyebut hari, ayam, ada 7 jumlahnya. Jamaknya itu. Podo kabeh. Lah iku gak mungkin gaenane Muhammad itu gak mungkin. Itulah kenapa rahasianya Rasulullah itu dibuat ummi, dibuat tidak pintar baca tulis. Karena orang tidak akan beranggapan iki gaenane Muhammad. Gak mungkin seperti ini. Gusti Allah dawuh nang Quran, wal qamaronu wasyamsadiya wal qamaronuron. Wasyamsadiya wal qamaronuron. Matahari itu dia itu bersinar. Dia itu bersinar. Wal qamaronuron, bulan itu bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Orang dulu tidak paham. Baru ilmu kekinian baru meyakini bahwasanya ternyata bener sing duweni sinar iku matahari, bulan itu hanya menangkap cahaya pantulan dari matahari. Gak mungkin Kanjeng Nabi zaman sakmono wis riset sampai koyo ngoten niku. Ngene mboten? Itu burhan namanya, itu bukti. Ketika Quran disampaikan orang tidak berpikir abad sekian baru terbukti kebenaran Quran. Fir'aun tenggelam di laut niku. Itu Quran wis ngomong. Fir'aun niku tiang kafir mboten? Kafir mboten? Kafir mboten?
Di akhir hayatnya kafir mboten? Hah? Di akhir hayatnya mlebu iman dekne. Zaman waca Quran. Fir'aun itu ketika keuruk banyune wong nggih, kependem mau Fir'aun ngomong ngenten, ini Quran, kalimat Quran. Sekarang aku baru tahu, baru yakin bahwa ada Tuhan. Ngono jare Fir'aun. Aku beriman, aku yakin ada Tuhan, jare Fir'aun. Terus Gusti Allah ngutus malaikat. Fir'aun jarene Gusti Allah krana kon tobat, kon iman di akhir hayat, jare Gusti Allah kon diselametno jasadmu. Dadi pelajaran umat-umat setelahmu. Ini Quran lho, itu Quran lho. Krana kon wis iman tobat diselametno jasadmu. Gusti Allah gak ngomong diselametno ruhmu ndak, diselametno jasadmu sebagai bukti umat-umat setelahmu. Nah, itu Quran kejadian zaman Fir'aun biyen direkam di Quran abad 14. Quran abad pinten? 14 toh? Nggih, abad 14. Tetapi jasadnya Fir'aun di bawah laut ditemukan abad pinten? Sampeyan buka nang internet, abad 19. Quran abad 14 terbukti abad 19. Ono ditemokno jasadnya Fir'aun diangkat itu. Abad 19. Lagi-lagi sebagai burhan, sebagai bukti bahwa Quran valid, Quran benar. Kuatah nek kula cerita ketika menceritakan mukjizat Rasulullah, Kanjeng Nabi sing nuding bulan sigar dadi loro, ketika ditantang mbek wong kafir, nek kon pancen bener-bener Nabi Muhammad, coba Muhammad bulan niku sigaran dadi loro iso tak gak kon? Kanjeng Nabi ya apa iki? Kok nyigar bulan dadi loro? Malaikat Jibril teko. Tenang ae Muhammad, Allah bersamamu. Acungno tanganmu tudingen bulan. Cek sigar dadi loro. Ditutim kanjeng Nabi. Bulan sigar dadi loro. Belah jadi dua bulan itu. Loh, orang kan tidak akan bisa tahu ini gak urip pada zaman itu kan. Tapi kita bisa melihat Quran. Akhirnya balik mana? Baru terbukti abad 19 astronot itu membuktikan ternyata ndok bulan itu ono cekungan kok semacam jurang sekian, dalamnya sekian meter sekian kilo itu muteri bulan. Itu tidak mungkin terjadi kalau bulan itu tidak pernah belah jadi dua. Loh, ini apa itu? Tidak mungkin terjadi seandainya bulan tidak pernah pecah jadi dua. Tidak mungkin ono apa bentuk geretan muteri bulan kok ono jerun ini. Di mana di Quran kita bisa melihat. Jadi cukup. Itu tidak akan terjadi di kitab-kitab Allah yang lain. Ketika kita ditanya, haruskah kita mengimani Taurat, Injil, Zabur? Ya. Saya yakin Taurat, Injil, Zabur itu kitabullah. Terus ini kenapa Anda tunggu dulu? Kalau suruh praktek tunggu dulu. Kalau saya suruh pakai tunggu dulu. Enggak lah. Saya sering mengilustrasikan terakhir nih, ilustrasi supaya kita keimanan kita pada Quran kuat. Kita sering beli HP, nun sewu. Katakan kita punya HP merek A yang dikeluarkan tahun ini, merek A tahun ini dikeluarkan. Kalau kita beli HP itu pasti punya digawani manual buku panduan, gini apa? Buku panduan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengoperasikan HP supaya gak rusak, supaya gak salah. Itu tujuannya manual book. Menungso nggih konten. Di setiap zamannya punya manual book jenenge kitab suci niku. Kalau kita beli HP merek A dengan manual book sekarang, kita pernah punya HP merek A juga, tapi beli 10 tahun yang lalu sama-sama merek A-nya. Manual booknya tentu berbeda. Terus ada yang ini, pun Pak, mboten usah digawani manual book kula pun enten kok teng griya. Mereknya kan podo, Pak. Kula wis duwe bukune kok, tak gawe buku lawas ae. Saged apa mboten? Ndak bisa. Beda tipe, beda zaman. Menungso ya ngono, podo-podo menungsone. Alah kan podo-podo kitabe teko Allah sih. Lapo sih kok ada gawe seri terakhir sing Quran barang.
Kan Injil juga dari Allah, Zabur juga dari Allah, Taurat juga dari Allah, kan pakai itu saja sama. Nggak bisa bos, expired. Paham nggih? Expired. Itulah kenapa kita harus belajar terus tentang Quran itu. Oke, pun moga-moga ini mengantarkan, menggugah kita untuk penasaran. Tugas kula adalah membuat jenengan penasaran saja tentang Quran ini. Dengan itu kemudian jenengan mau belajar, mau ngaji, dan insya Allah nanti menjadi ngerti. Pun moga-moga diridani Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus bersemangat untuk belajar Quran. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.